Tuan Haji pun memutuskan untuk udah stop, tidak mau menyewakan lagi itu rumah, dan rumah itu pun dibiarkan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat-sahabat teman malam. Salam sejahtera dimanapun sahabat-sahabat teman malam berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah malam hari ini kembali saya bisa hadir mengetengahkan sebuah kisah yang pernah terjadi, kisah yang bernuansa mistis ya, bernuansa horor, tapi mudah-mudahan tidak menyeramkan. Yang mana kisah ini terjadi di kisaran tahun 2010. Kisah ini saya dapatkan cerita dari teman saya, sebut saja namanya Mas Yanto. Beliau adalah dulu pada tahun 2010 pernah bekerja sebagai TKI di negeri Malaysia. Kisah ini terjadi di sana. Jadi kisah ini terjadinya di negeri tetangga. Mulai langsung saja bahwa pada tahun 2010 itu Mas Yanto bekerja sebagai TKI di Malaysia. Setelah beberapa saat lamanya bekerja di sana, kurang lebih sekitar 7-8 bulan, Mas Yanto ini punya sahabat karib ya, punya teman dekat begitu yang asli orang sana, namanya Bang Hamid gitu. Bang Hamid ini adalah orang sana, dan saking akrabnya antara Mas Yanto dan Bang Hamid ini, setiap selesai bekerja itu Mas Yanto selalu main bareng dengan Bang Hamid. Bahkan tidak jarang Mas Yanto ini pun sering menginap di rumah Bang Hamid. Jadi Bang Hamid ini anak tunggal dari ayah dan ibunya, ya, sebut saja bapaknya Bang Hamid ini adalah Tuan Haji gitu. Sebutannya di sana Tuan Haji, seperti cerita dari Mas Yanto ke saya. Dan Tuan Haji ini adalah tokoh masyarakat di sana gitu, tokoh yang orang yang ditokohkan di sana gitu, orang terpandang lah di wilayahnya sana. Singkatnya, di suatu hari Tuan Haji ini membeli rumah, tapi keadaan rumah lama yang sudah lama sekali kosong, dan rumah ini bentuknya masih bangunan lama ya, masih bangunan zaman dulu banget gitu menurut cerita Mas Yanto. Dan rumah ini kosong lama, tidak berpenghuni karena memang sudah ditinggalkan lama oleh pemiliknya. Dan desas-desus yang beredar adalah rumah ini ditinggalkan sampai dikosongkan, akhirnya dijual itu karena memang ada penghuni yang tidak kasat mata di situ. Sering sekali setiap kali orang lewat di situ kalau malam hari itu dinampai atau diganggu hal-hal yang aneh gitu, yang tidak masuk akal. Maka itulah rumah itu kemudian kosong lama, bahkan sempat dijual pun lama tidak laku. Pada akhirnya Tuan Guru lah yang membeli ini rumah. Nah, setelah rumah ini dibeli sama Tuan Guru, kemudian Tuan Guru ini merobohkan bangunan lama, dia bongkar semua, dan sama Tuan Guru dibangun kembali rumah baru gitu ya. Rumah baru yang bernuansa zaman sekarang gitu, atau saat itu gitu. Nah, dalam proses pembangunan rumah ini pun menurut cerita Mas Yanto dan Bang Hamid, banyak sekali kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak masuk akal yang terjadi sama pekerja yang mengerjakan rumah Tuan Haji ini, yang rumah baru dibeli ini. Tapi kata Mas Yanto, kejadian-kejadian itu cukup banyak
tapi singkat atau sepintas lalu, sehingga susah untuk diceritakan, tidak bisa merangkai jadi satu cerita gitu. Akhirnya ya begitu menurut Mas Yanto. Kemudian setelah rumah itu selesai dibangun, nah sama Tuan Haji rumah itu disewakan ya, untuk disewakan gitu. Kalau di sini mungkin dikontrakan seperti itu. Selama dari pembangunan itu selesai, kemudian sama Tuan Haji disewakan, itu sampai hampir 4 bulan kata itu rumah tidak laku-laku juga. Tidak ada satu orang pun yang mau menyewa rumah tersebut, padahal ya halamannya sudah dibersihkan dengan bangunan yang baru, rumah baru, dicat baru, suasana yang dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas yang selengkap mungkin ya, tetapi rumah ini ternyata tidak laku-laku juga. Setelah kurang lebih 4 bulan semenjak rumah ini dinyatakan untuk disewakan, barulah kemudian ada penyewa yang mengisi rumah tersebut, yakni sepasang suami istri yang dua-duanya bekerja seperti itu. Menurut cerita Mas Yanto, bahwa si suami bekerja sebagai petugas keamanan dan istrinya juga bekerja di salah satu swalayan seperti itu. Nah, sang suami ini lebih sering bekerja pada malam hari ya, jadi berangkat habis isya nanti pulang selesai subuh gitu. Itu hampir setiap hari, dan tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh atau komplain atau bagaimana gitu. Jadi Tuan Haji saat itu sempat senang ya, rumahnya laku, ada yang ngontrak, dan ternyata yang menyewa rumahnya pun tidak komplain ada gangguan atau apa gitu. Mereka sebenarnya sempat khawatir dengan latar belakang rumah tersebut dan dengan kondisi desas-desus masyarakat sekitar, bahwa rumah itu angker, rumah itu berpenghuni seperti itu. Nah, menginjak bulan ketiga dari penyewa rumah itu menempati rumah itu, di suatu pagi mungkin antara jam 6 pagi ya seperti itu, setelah security ini pulang, istrinya mau berangkat bekerja karena mereka itu beda shift gitu ya. Kalau istrinya kerjanya pagi, kalau suaminya kerjanya malam. Tiba-tiba si istri ini menjerit sekencang-kencangnya, menangis, teriak, minta tolong gitu. Akhirnya beberapa orang yang berada di sekitar tempat itu atau tetangga-tetangganya datanglah untuk melihat ada apa yang terjadi gitu. Dan mereka menemukan security ini atau yang menyewa rumahnya Tuan Haji ini sudah terduduk lemas di kamar mandi. Dibangunin, diguncang-guncang tubuhnya sama istrinya, itu tidak ada reaksi, tidak bergerak. Dan menurut Mas Yanto badannya semuanya sudah dingin. Akhirnya dibawa pakai ambulan ke rumah sakit, menurut cerita Mas Yanto. Dan ternyata di perjalanan sebelum nyampe rumah sakit, security ini dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian itu makin hebohlah masyarakat sekitar, bahwa makin menjadi keyakinan gitu bahwa rumah itu memang tidak wajar, rumah itu berhantu dan lain sebagainya gitu. Di situ Tuan Haji mulai sedih ya, apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Akhirnya kembali rumah Tuan Haji ini pun kosong, tidak ada penyewa lagi sampai dengan hampir 6 bulan katanya. Setelah peristiwa pasangan suami istri yang menyewa ini meninggal gitu. Suaminya meninggal terduduk di kamar mandi seperti itu, walaupun meninggalnya di jalan gitu. Walaupun penyebabnya mungkin serangan jantung atau apa, karena Mas Yanto juga tidak memberikan keterangan, hanya menceritakannya ke saya seperti itu. Jadi saya juga menceritakannya seperti itu. Saya tidak mau menambah atau mengurangi, nanti malah
beda tafsiran. Nah, kemudian setelah hampir 6 bulan dari kejadian itu rumah itu kosong, akhirnya ada yang menyewa lagi, akhirnya ada yang masuk lagi, menyewa lagi, dan yang menyewa ini adalah semuanya cowok-cowok ya gitu, laki-laki semua, para pekerja semua, entah bujang, entah ada istrinya di kampung atau bagaimana. Mas Yanto tidak menceritakan, sekali lagi hanya menceritakan disewa oleh 4 orang pekerja gitu lah, semuanya laki-laki. Jadi 4 orang ini menyewa tempat tinggal di rumah Tuan Haji itu. Dan kembali tetangga itu mulai bergunjing lagi, ya ini bagaimana kok masih disewakan atau begini-begini gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya lewat dari 3 bulan semenjak 4 orang ini sewa rumah itu pun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua berjalan seperti biasa, normal-normal saja. Pak Haji pun tidak menerima komplainan tentang gangguan makhluk gaib atau ditakut-takutikah penghuni di situ atau diganggu dengan suara atau apa, itu tidak pernah terjadi. Dan 4 orang ini pun sudah dengar latar belakang rumah ini, bahwa pernah ada yang menyewa rumah itu dan meninggal di perjalanan karena terjatuh atau terduduk lemas di kamar mandi seperti itu. Tapi mereka terlihat oke-oke saja, tidak jadi masalah, dan mereka selama ini pun, selama menempati di rumah itu pun merasa nyaman-nyaman saja. Tapi ternyata itu tidak lama. 5 bulan setelah mereka tinggal di situ, kembali terjadi peristiwa yang tidak bisa dilupakan Mas Yanto dan masyarakat sekitar situ. Antara pukul 11 malam katanya, terjadi lagi teriakan minta tolong dari salah satu 4 orang yang mengontrak ini, lari keluar sambil berteriak tolong, 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 seperti itu. Tolong, tolong, tolong. Kebetulan Mas Yanto yang waktu itu memang lagi main di rumah Bang Hamid, dan Mas Yanto ingat banget itu malam hari libur mereka kerja, besoknya mereka akan libur kerja, tetapi Mas Yanto lupa itu libur karena hari Minggu atau hari apa, yang jelas Mas Yanto itu lagi begadang di tempatnya Bang Hamid seperti itu, atau di rumah Tuan Haji. Jadi jarak rumahnya pun nggak terlalu jauh ya. Jadi menurut cerita Mas Yanto, selang ada 6 atau 7 rumah gitu, jadi memang seiring gitu. Jadi misal di sini rumah Tuan Haji beriringan seperti ini, nah di sebelah sana itu rumah yang disewakan, yang tadinya rumah kosong yang dibeli itu. Kembali bahwa salah satu dari 4 orang itu berteriak minta tolong sambil ketakutan gitu. Akhirnya Mas Yanto pun dan Bang Hamid tanpa pikir panjang lari nyamper ke arah orang yang minta tolong tersebut dan ditanya ada apa. Akhirnya Mas Yanto, Bang Hamid dan beberapa orang sekitar situ yang mendengar teriakan itu diajak ke rumah Tuan Haji yang disewa itu. Dan ternyata di sana cuma ada 3 orang gitu ya. Jadi 4 orang ini satu kerja malam. Jadi yang di sana hanya ada 3 orang, yang satu lari keluar. Dan ternyata setelah sampai di dalam itu, salah satu temennya itu tersengat aliran listrik. Jadi posisinya lagi mensetrika baju, menurut cerita temen yang lari minta tolong tadi, bahwa kawannya ini lagi mensetrika baju, seragam kerja untuk dipakai besok, dan yang 2 ini lagi tiduran entah tidur gitu, dan tiba-tiba mereka mendengar suara terjatuh, bruk begitu, kemudian kejang-kejang, dan terlihat memang
temannya ini meninggal ya dalam keadaan tersetrum, entah tersetrum dari kabel yang sisi mananya dari setrikaan itu. Mas Yanto tidak menceritakan lagi dengan detail, hanya menyatakan bahwa orang itu meninggal tersengat listrik dari setrikaan. Akhirnya gempar lagi itu masyarakat di sekitar situ, heboh lagi dengan kejadian itu. Singkatnya Tuan Haji pun memutuskan untuk udah stop, tidak mau menyewakan lagi itu rumah, dan rumah itu pun dibiarkan kosong. Akhirnya Tuan Haji pun memutuskan untuk tidak lagi menyewakan rumah tersebut. Rumah itu dibiarkan kosong saja katanya. Menurut Tuan Haji seperti itu. Sudah pagernya digembok, udah kosong. Saya tidak mau ada petaka lagi di rumah ini. Seperti itulah menurut keterangan Tuan Haji. Dan sampai dengan Mas Yanto ini kembali ke tanah air, kembali ke Indonesia, rumah itu pun tetap masih kosong. Begitu menurut cerita Mas Yanto. Sampai akhirnya sekitar tahun 2014 kemarin, bukan kemarin ya, 2014 yang lalu, Mas Yanto ini kembali ke Malaysia lagi, kembali bekerja di Malaysia lagi, dan kembali lagi berkumpul bersama dengan Bang Hamid dan juga Tuan Haji. Kebetulan atau di saat itu Bang Hamid sudah baru menikah seperti itu ya, sudah berkeluarga tapi belum dikaruniai anak karena masih pengantin baru seperti itu. Mas Yanto sampai di sana dan Mas Yanto masih melihat rumah itu dalam keadaan juga masih terbengkalai atau kosong gitu. Dan mulai banyak kerusakan di sana sini gitu, terutama banyak genteng yang bocor dan dinding yang sudah tidak terawat, atap yang sudah mulai rapuh dan sebagainya. Kemudian karena sudah kenal lama, sudah akrab sebelumnya, bahkan ketika Mas Yanto kembali ke Indonesia pun mereka masih sering komunikasi ya menurut cerita Mas Yanto. Akhirnya Mas Yanto memberanikan diri untuk ngomong ke Tuan Haji bahwa gimana kalau rumah itu dibenerin saja gitu, walaupun tidak disewakan, walaupun tidak ditempati, tetapi biar tidak lapuk, gimana kalau di renovasi seperti itu. Akhirnya dan Tuan Haji ternyata menyetujui gitu. Tuan Haji menyetujui, dan karena sebenarnya Tuan Haji sendiri sudah pengen memperbaiki itu rumah, tapi karena memang sekitaran orang situ nggak ada yang berani, akhirnya Mas Yanto dan kawan-kawannya lah yang berani. Akhirnya Mas Yanto dan kawan-kawannya pun beresin itu rumah ya. Dan ceritanya Mas Yanto tidak banyak juga yang rusak karena memang bangunan yang didirikan Tuan Haji ini ya lumayan bagus gitu ya. Jadi hanya gentengnya yang banyak yang bocor, yang pecah dan lain sebagainya, itu plafon-plafon yang pecah itu saja yang diganti ya. Dan itu memerlukan waktu beberapa hari katanya. Dan di salah satu hari Mas Yanto mau mengerjakan rumah itu atau renovasi rumah itu, Tuan Haji ikut, kebetulan ikut naik, ikut pasang genteng dan segala macam gitu ya. Karena biasanya hanya datang ke lokasi, mantau sebentar, nanti pulang seperti itu. Tapi hari ini tuh Tuan Haji betul-betul ikut mengerjakan semua, ngecat temboknya, apanya itu Tuan Haji ikut gitu. Sampailah sore hari dan pekerjaan selesai, Tuan Haji pun pulang, termasuk Mas Yanto pun pulang. Nah, ini cerita dari Bang Hamid ya, diceritakan ke Mas Yanto ya. Setelah sore hari pulang, ini kan Mas Yanto pulang ke kosnya, Tuan Haji dan Bang Hamid ini pulang ke rumahnya. Jadi Mas Yanto tidak tahu apa yang terjadi ketika pulang di rumah. Nah, ketika pulang di rumah,
Tuan Haji ini selesai mandi, siap-siap pakai baju gamis atau baju koko sama sarung gitu, mau pergi ke surau gitu untuk sholat maghrib berjamaah. Begitupun juga dengan Bang Hamid. Tapi sebelum berangkat itu, Tuan Haji mesen ke istrinya, minta minum diseduhin susu hangat gitu, seperti itu, minum susu hangat gitu. Nanti pulang dari surau, Tuan Haji pengen minum susu gitu. Akhirnya istrinya mengiyakan lah ya. Bu Haji ini mengiyakan dan memasak air ke dapur untuk menyiapkan seduh susu hangat gitu. Nah, Bang Hamid hanya sampai situ, kemudian Bang Hamid pergi ke surau, dan di surau ini ketemu dengan Mas Yanto. Sholat berjamaah lah, selesai sholat berjamaah maghrib, Bang Hamid dan Mas Yanto pun pulang, dan Mas Yanto ini pulangnya ikut Bang Hamid ke rumah Bang Hamid. Biasalah karena mereka kawan akrab. Akhirnya mereka duduk di teras pulang dari surau itu, ngobrol ke sana ke sini. Hampir baru sekitar 15 menit mereka berdua ini ngobrol, tiba-tiba Bu Haji dari dalam ini keluar teras gitu dan menanyakan kepada Bang Hamid tentang ayahnya gitu, tentang Tuan Haji. Jadi kira-kira mungkin seperti ini ya. Mereka kan pakai bahasa Malaysia karena saya yang tidak ngerti ya. Saya menceritakan dengan bahasa kita sendiri. Jadi kira-kira Bu Haji ini menanyanya seperti ini. Mana bapakmu kok belum pulang dari surau? Itu susunya sudah mau dingin gitu. Nah, ketika ditanya seperti itu, Bang Hamid sama Mas Yanto tuh mereka baru sadar bahwa dari tadi di surau itu mereka tidak melihat Tuan Haji gitu. Mereka tidak ketemu, bahkan mereka tidak melihat Tuan Haji sama sekali gitu. Jadi akhirnya Bang Hamid pun jawab ke ibu. Nah, setelah mendapat jawaban dari putranya seperti itu, Bu Haji pun masuk ke rumah kembali gitu, dan Bang Hamid juga Mas Yanto ini mereka pun masih melanjutkan ngobrol gitu ya. Tak berapa lama kemudian terdengar suara teriakan dari dalam. Suara Bu Haji berteriak sambil menangis dari dalam, dan yang di luar Bang Hamid dan Mas Yanto mendengar Bu Haji di dalam teriak. Mereka pun langsung lompat lari masuk ke dalam rumah untuk melihat ada apa sampai Bu Haji teriak seperti itu gitu. Akhirnya mereka pun masuk ke kamar, terutama Bang Hamid ya, masuk ke kamar ayah dan ibunya gitu. Dan kemudian nggak lama Bang Hamid pun berteriak memanggil Mas Yanto untuk ikut masuk. Dan Mas Yanto pun akhirnya masuk dan menemukan bahwa Tuan Haji terlentang di tempat tidurnya dalam keadaan pakai sarung dan baju yang rapi karena siap-siap untuk sholat maghrib. Ternyata Tuan Haji ditemukan sudah meninggal sambil megangin dadanya gitu ya. Diguncang-guncangkan badannya sama Bang Hamid gitu sambil nangis histeris manggil ayahnya gitu, bapak kira-kira seperti itu ya. Ternyata sudah tidak bangun lagi gitu, dan tidak bereaksi sama sekali. Kemudian cepatlah tersiar kabar bahwa Tuan Haji wafat di sore itu. Yang tadinya mau berangkat ke surau sholat maghrib ternyata masuk ke kamar ya. Nah, ketika dimandikan, jasad daripada Tuan Haji ini ditemukan biru di dadanya sini ya. Ini menurut cerita Mas Yanto ya, bahwa Tuan Haji ini memar atau biru di sekujur dada ini terutama, atau biru. Dan itu menjadi pertanyaan besar bagi Bang Hamid dan keluarganya terutama ya. Apa yang menyebabkan ini gitu. Sedangkan tadi baik-baik saja, bahkan ikut bekerja dalam membersihkan dan membereskan rumah yang
dibilang angker itu. Akhirnya singkat cerita, setelah Tuan Haji dimakamkan pun, rumah yang masih angker itu, yang sudah kembali bersih, kembali rapi itu tidak disewakan, tetap tidak disewakan sama Bu Haji dan Bang Hamid. Tetapi walaupun demikian, ibunya Bang Hamid dan Bang Hamid berinisiatif mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, terutama dengan rumah itu, apakah ada hubungannya dengan meninggalnya sang ayah, seperti itulah. Jadi singkatnya, mereka menemukan seorang orang yang dianggap ngerti, orang yang dianggap bisa dan mampu untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu ya, supranatural, mistis, makhluk-makhluk lain seperti itu. Dan menurut keterangan orang ngerti ini memang betul. Jadi sebelum rumah itu ada, bahkan sebelum rumah yang lama yang dibeli sama Tuan Haji tadi ada, itu makhluk itu sudah ada. Dan menurut keterangan orang ini, orang yang dimintai tolong sama Bu Haji dan Bang Hamid ini, bahwa sudah berumur ratusan tahun penunggunya itu, dan ini berat untuk dilakukan misalkan dilawan atau dinetralisir gitu. Orang ngerti ini tidak mungkin sanggup sendiri. Jadi orang ngerti ini bilang dia akan mendatangkan gurunya dan teman-teman gurunya untuk membantu, istilahnya setidaknya meredam biar makhluk ini tidak melakukan gangguan dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya Bu Haji dan Bang Hamid pun setuju gitu. Nah, di sini Mas Yanto tidak menceritakan bagaimana prosesnya mereka orang ngerti ini yang dimintain tolong ini untuk menetralisir rumah tersebut gitu. Tetapi yang Mas Yanto ceritakan adalah selesailah proses itu semua, dan orang yang ngerti ini mengatakan bahwa mereka telah bisa menetralisir gangguan-gangguan, termasuk di dalamnya yang ganas-ganas seperti itu. Mereka telah bisa netralin, tetapi akan ada satu korban lagi yang terakhir, yang itu entah siapa atau seperti itulah, entah bagaimana korbannya, entah dari pihak kami, maksudnya pihak kami itu tim mereka ya, tim orang ngerti ini, atau dari pihak dia. Yang jelas setelah nanti ada suatu kejadian, dan ini adalah sebagai kejadian terakhir gitu, tapi kejadian seperti apa mereka tidak menceritakan dengan jelas kepada Bu Haji dan Bang Hamid, sehingga Bang Hamid pun ceritanya ke Mas Yanto ya seperti itu gitu. Dan saya mendapatkan dari Mas Yanto juga seperti itu. Nah, akhirnya setelah prosesnya entah bagaimana tadi mereka menetralisir, dan setelah mereka mengatakan, mengklaim bahwa mereka bisa menetralisir tempat itu dan sudah aman semua, tetapi tetap Bu Haji dan Bang Hamid tidak mau menyewakan dan rumah itu tetap kosong. Selang 10 hari setelah tim orang pintar itu meninggalkan rumah tersebut ya, oh ya tadi lupa, bahwa selama proses penetralan itu orang yang dianggap ngerti ini dan bersama gurunya yang dia bilang tadi dan teman-temannya itu bermalam dan tinggal di rumah yang dianggap angker itu. Nah, kemudian setelah mereka mengatakan selesai, semua sudah aman dan baik-baik saja, hanya tinggal satu kejadian lagi, mereka pun pergi gitu, pergi kembali ke rumah masing-masing. Tapi kejadian seperti apa, ini yang tidak dijelaskan. Nah, 10 hari setelah mereka ini pergi meninggalkan rumah tersebut, di suatu malam sekitar sudah lewat malam ya, hanya Mas Yanto ini lupa jam berapanya gitu.
mungkin antara setengah 1 atau jam 1 pagi gitu ya. Tiba-tiba terjadi kebakaran hebat di rumah tersebut dan ludes. Rumah itu habis tak bersisa. Setelah diselidiki sama pihak yang berwenang, penyebab kebakaran adalah terjadinya konsleting listrik seperti itu. Dan habislah semua, tidak bersisa katanya. Jadi satu rumah itu habis, beruntung api tidak menyambar ke rumah-rumah yang lain. Walaupun memang sebenarnya rumah itu bertetangga, tetapi rada berjarak gitu. Lebih dari, paling dekat katanya ada jaraknya 7 meter dari tetangga paling dekat dari rumah itu. Dan itu pun tidak kena apinya. Jadi api itu hanya melalap seisi rumah itu dan rumah itu saja. Sampai akhirnya subuh hari itu suasana masih sangat ramai, hiruk pikuk orang yang bau-membau memadamkan rumah tersebut. Entah dari mana datangnya, di saat suasananya riuh seperti itu, orang yang dianggap ngerti ini tiba-tiba menepuk pundak dari Bang Hamid. Selesai semua. Setelah ini yang saya bilang akan terjadi satu peristiwa, entah dari pihak saya atau dari pihak mereka. Mereka itu maksudnya ya para penghuni rumah itu. Ya inilah peristiwanya, dan setelah ini Bang Hamid bisa bangun kembali di rumah, kemudian bisa ditempati dan insya Allah tidak terjadi apa-apa. Itu keterangan orang yang dianggap ngerti ini. Dan betul kata Mas Yanto, tahun 2016 kemarin rumah itu telah dibangun kembali, dan Bang Hamid dan istrinya yang saat ini punya 1 anak telah menempati rumah itu. Bekas rumah yang angker itu, yang telah kebakar itu, dibangun kembali, dan Bang Hamid lah yang menempati. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, bahkan sampai cerita ini dituturkan, Bang Hamid dan istrinya dalam keadaan baik-baik saja menempati rumah itu. Dan Mas Yanto pun sudah kembali ke tanah air, ke Indonesia, dan saat ini bekerja di Jakarta dan kenal dengan saya. Akhirnya mungkin sekitar dari awal tahun 2019 ya kenal dengan saya, dan Mas Yanto inilah yang menceritakan kisah ini kepada saya. Seperti itu kisah dari Mas Yanto, kisah rumah tua seperti itu ya, rumah tua dari negeri seberang. Kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf, saya tidak menambahkan atau mengurangi apa adanya dari narasumber. Dan bagi sahabat-sahabat teman malam yang punya kisah mistis, horor, yang nggak masuk akal, yang di luar nalar, boleh silahkan kirim ceritanya ke email kami di teman malam. Di bagian deskripsi ada email kami di situ. Dan sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat teman malam semua yang telah menyaksikan, mendengarkan, yang sudah subscribe, like maupun share. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan segala urusan sahabat-sahabat semua dimudahkan, sehat selalu sekeluarga, sukses dalam cinta dan karir. Sekian, terima kasih. Oh ya, dan sebenarnya kisah ini tuh sudah saya ceritakan kemarin, lokasinya di salah satu tempat pemakaman umum di wilayah Banten. Kebetulan di sana ada sahabat saya Ki Suro dari Suro Kreator Misteri ya. Untuk sahabat-sahabat teman malam yang menyaksikan, silahkan dilihat juga, disaksikan juga. Suro Kreator Misteri itu kawan saya, juga menyingkap hal-hal gaib. Cuman kalau beliau dan tim adalah penelusuran ya, bisa dikatakan explore gitu, dan seringnya live. Kalau saya menceritakan kisah-kisah horor, dan saya menceritakan kisah ini dari salah satu tempat pemakaman umum di sana kemarin di daerah Banten. Tetapi ternyata hasilnya saya tidak ada suara, sama sekali tidak ada suara. Dan saya coba menceritakan lagi dari tempat pemakaman umum yang berbeda. Kisah ini pun ada
gangguan juga. Jadi banyak sekali gangguannya. Akhirnya saya ceritakan lagi dari tempat biasa saya cerita. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat, silahkan di subscribe, di like juga kreator Suro Kreator Misteri. Untuk Ki Suro, terima kasih sekali lagi, sehat selalu bagi jenengan. Dan untuk sahabat-sahabat saya semua, sahabat-sahabat channel Teman Malam, sekali lagi terima kasih, sehat selalu, sukses dalam cinta dan karir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.